Salawat dan salam untuk Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi washabbihi ajma'in. Mudah-mudahan Bapak dan Ibu kita termasuk orang-orang yang beradu kelak di dalam barisan panjang umat Rasulullah SAW. Bapak dan Ibu, dan kita beradu di situ insya-Allah. Ketika Bapak dan Ibu memang hari itu tidak ada pembelaan kecuali pembelaan dari Allah dan Rasulnya. Bapak dan Ibu kata Allah SWT, kecik Nabi, nanti ada Nabi Bapak dan Ibu yang masuk surga itu Bapak dan Ibu tidak memiliki umat sama sekali. Siapa Nabi yang seorang saja masuk surga? Nama Nabinya kata Rasulullah, Nabi Sam'un. Ceritanya ibu Bapak kata Allah panjang. Ada Nabi yang hanya pengikutnya satu orang, ada yang 10 orang, ada yang agak banyak Bapak dan Ibu pengikut Nabi Musa alaihissalam dan Bani Israel. Dan ada yang paling banyak kata Rasulullah SAW, itulah umatku. Kita mudah-mudahan Bapak dan Ibu berada di dalam barisan umat Nabi sallallahu alaihi wasallam masuk surganya insya-Allah. Bapak dan Ibu kaum muslim rata Allah, ikulah agak lama ambo ndak kemari. Ya Bu, kan ndak diundang. Kalau solat kadang-kadang ada juga mungkin mencari ada nan melahirkan. Namun Bapak dan Ibu ambo danga lah berubah pengurus, alhamdulillah, mudah-mudahan lebih baik insya-Allah surau kita dan lebih baik insya-Allah jamaah kita Bapak dan Ibu. Ambo sibuk lagi ni Bapak dan Ibu di Masjid Raya Kajai, alhamdulillah. Lah mulai lo sembahyang kami di situ, solat Jumat dan ceramah. Kini Bapak dan Ibu jadwal ceramah di Masjid Raya Kajai Selasa malam. Namun Bapak dan Ibu rata Allah SWT, ambo telepon Pak Syuki Amin, ambo minta beliau karena beliau misi ceramah Aisyah di sorenya di Kajai, lalu mau minta beliau insya-Allah di Masjid Raya. Kebetulan Rio pun menelepon untuk hadir di situ Bapak dan Ibu sambil menlapih teraga insya-Allah ya. Bapak dan Allah Subhanahu wa taala, di antara hal yang menjadi cito-cito tertinggi kita Bapak dan Ibu, dan seharusnya itu benar-benar kita tanamkan dalam diri kita, menjadi mimpi kita dan usaha kita ke situ sungguh-sungguh. Apa Bapak dan Ibu cita-cita kita tu? Husnul khatimah. Mengakhiri hidup kita ke Bapak dan Ibu dalam keadaan taat kepada Allah. Mengakhiri hidup kita ke tidak dalam kondisi bermaksiat, indak melalaikan perintahnya Bapak dan Ibu, indak dalam kondisi berdosa baik kepada Allah maupun kepada makhluknya. Husnul khatimah. Tidak ada cita-cita seharusnya lain yang paling tinggi bagi seorang mukmin dan percayanya kepada hari akhir, percayanya kepada akhirat, kecuali Bapak dan Ibu akhir hidup nan elok. Maka Bapak Ibu kata Allah Subhanahu wa taala, ayat yang nampu bacakan tadi, ya ayyatuhan nafsul mutmainnah irji'i ila rabbiki radiyatan maradiyah fadkhuli fi ibadi wadkhuli jannati. Kata ulama, itu adalah panggilan Allah kepada hambanya yang husnul khatimah. Aku panggilannya ke Bu. Ya nak? Tidak ada saat yang paling sulit lain dan dihadapi seorang anak Adam kecuali ketika berpisahnya nyawa dengan badan Bu. Diklah lama lakinya Bapak dan Ibu ya. Anda ada yang paling sulit, paling sakit dan kita rasakan di dalam hidup kok kecuali ketika syakaratul maut. Dan itu pasti kita alami. Semakin lama hidup semakin sakit ya Pak. Jangan nak kira ya Bu. Semakin lama hidup ambil lilin ni tak? Merayakan 66 tahun papa. Itu Pak. Rupanya setahun lagi out ya Pak. Tepuk-tepuk tangan, tepuk-tepuk tangan. Pacahan lilin, balon lilin. Tidak tahu bahawa semakin
semakin awak panjang umur, semakin dekat dengan al-maut. Semakin dekat kita dengan kematian. Dan kematian itu adalah sesuatu peristiwa yang paling gadang dan akan dihadapi seorang anak Adam. Tidak ada yang lain. Ada lain apa? Kelahiran kita peristiwa yang tidak gadang. Termasuk kehidupan Bapak. Tidak gadang begitu Bu. Maka yang paling besar yang kita hadapi al-maut, berpisahnya nyawa dari badan. Kullum nafsun za'iqatul maut. Setiap yang bernyawa pasti merasakan al-maut. Al-maut itu berpisahnya nyawa dari badan. Bahkan kata ulama, nan mencabut nyawa pun merasakan al-maut. Malaikat Israel itu merasakan kematian. Ndak awak sejauh Pak. Termasuk inyo. Dan itu saat-saat yang paling sakit dirasakan oleh seorang hamba, baik mukmin maupun kafir. Apa diberitahu Allah Subhanahu wa taala, diajarkan oleh nabi kita untuk meminta kepada Allah selalu itu. Sebelum meminta yang lain Pak. Meminta sehat pasti itu. Meminta awak ko diagia rezeki oleh Allah Subhanahu wa taala pasti itu. Minta husnul khatimah. Wah aku beramal beramal tak duit husnul khatimah no, benar diminta. Ada sebuah hadis Bapak dan Ibu yang diriwayatkan oleh Imam Muslim bahwa ketika ditiupkan ruh kata Rasulullah, maka ditiupkan ruh kepada anak Adam ko di dalam kandungan, ditetapkan baginya rezekinya, ajalnya dan amalnya. Hadis lain Bapak dan Ibu ada yang ditetapkan berapa rezeki, ajalnya, pertemuannya. Maka kata Rasulullah, ada orang yang sepanjang hidupnya kok, sepanjang usianya beramal terus. Beramal saja dah. Sehingga jaraknya dengan sorga kata Rasulullah tinggal sejengkal lagi. Sejengkal tinggal Pak, lah doke tu. Namun jatuh takdir Allah kepadanya di akhir hidupnya Pak, bakal rajo buruan. Enak. Dulu waktu muda elok saya Pak. Tok sok kaman sajinya, beribadahnya, berpuasa, hajinya. Tapi di akhir-akhirnya menjelang kematiannya melakukan kemaksiatan kepada Allah. Maka kata Rasulullah, jaraknya tinggal sajangka alaikat surga Pak. Kemudian Allah masukkan dia ke neraka. Nauzubillah. Sebaliknya ada orang Pak. Kata Rasulullah SAW, hampir sepanjang hidupnya bermaksiat saja. Sehingga jaraknya kata Rasulullah dengan naraku itu sejangkal Pak. Lah dake. Tapi Bapak dan Ibu, datang takdir Allah Subhanahu wa taala kepadanya, justru di akhir hidupnya dia melakukan amal saleh, amal kebaikan, maka ditutuplah usianya dengan husnul khatimah, maka insyaallah hanya masuk surga. Meskipun membaca tafsir hadis kau ya, kan hati-hati juga kalau mau itu ustaz enggak usah beramal awak nak. Percuma bunyi Pak. Kalau kemantun lah payah-payah itu rupanya hadis kau berarti itu banyak hadis Bapak dan Ibu. Salah satu maknanya kata Imam Nawawi bahwa amal orang kau Pak banyak amalnya, bermasalah amalnya itu kan. Mungkin ria, mungkin ada dosa-dosa yang tersembunyi yang Allah nan tahu. Ketika akhir hidupan dicalian Tuhan Pak. Itu maknanya itu. Atau ada orang yang banyak melakukan maksiat dan itulah kita saksikan Pak. Banyak saya mengajar maksiat Pak. Dosa. Tapi tiba saja kesadaran 1 tahun 2 tahun menjelang itu Pak meninggal. Ambo Bapak dan Ibu di Batu Sangka dulu ada supir travel Pak. Ambo tahu karena ambo pengurus sekolah Islam dan duduk di simpang-simpang tuh Pak. Pakai serba pendek, pakai singlet hijau batu-tatu Pak. Pakai sopet travel. Pernah berselisih aja ambo Bapak dan Ibu, nak ambo di situ, kemudian ada wali murid baca kungkang Pak. Sembayang mungkin tak pernah, minum bagadang malam. Iyo bana jengkel hati yo dia Pak.
Pemudanya umur 45 lah Pak. Gitu. Maksudnya masih muda. Namun Pak ibu-ibu, lah lama, setahun 2 tahun tak bersuara dan boleh dah. Mahnya tu kan. Nak ada di simpang pun duduk-duduknya heran buat. Kan tadi mahnya tu. Tiba-tiba ibu-ibu, ambo tinggal di sekitarnya namun Minangkabau Pak. Ada Masjid An-Nur. Ambo pengurus itu. Dia ceramah dari imam lu waktu itu. Kan udah kayak situ ambo sekretarisnya, ketuanya bapak dan ibu orang situ. Lalu ibu-ibu, tiba saja rombongan jemaah tabligh Pak. Lah dua lagi ceramah Pak. Inyo ceramah, masuk ikut dulu. Nama buat nama cari kungkang kok, nama pareman tahu berapa tahun-tahun Pak. Rasu-rasu manusia jahe sudah bodoh. Dan 9 baru jago rebu pakai KTB pakai suara pendek berjalan itu. Rokok. Batal tu Pak. Kita fair kan jo. Ibu-ibu orang Allah Subhanahu wa taala itu di masjid ambo. Kemudiannya ambo solat di dekat kantor ambo di Masjid Muhammadiyah. Rupa rumah situ dah kayak Pak. Alah. Sama-sama solat jamaah lah kami Pak. Ambo ingat je udah. Dah. Apa tu? Dulu kan udah yang di simpang Malana tu enggak bukan. Yang duduk di simpang mabuk lagi udah itulah masa lalu ambo ustaznya kau bukan. Mari itulah masa lalu ambo. Alhamdulillah dari jamaah tabligh kok dapat hidayah ambo. Bautang ke jamaah tabligh. Ibu-ibu kata Allah, kamu tahu rumahnya Pak, kira 50 meter dari masjid tu. Allah alam bisawab ya, keluarganya baca lihat alun berjilbab pakai baju ikut saja gitu kan. Mungkin pengaruh keluarga Pak. Tapi naninya luar biasa perubahan. Sampai bapak ibu ambo di berjamaah di Masjid Muhammadiyah kan udah kayak kantor tu 6 tahun Pak. 1 tahun, 2 tahun, 3 tahun selalu inyo solat berjamaah Pak. Solat berjamaah, zikirnya inyo paling kudian. Lah pulang orangnya zikir lihat. Zikir jo. Ambo heran bu jauh perubahan 1 tahun, 2 tahun, 3 tahun Pak. Suatu waktu ibu-ibu kata Allah SWT ndak tiba-tiba ke masjid ni. Heran bukan malah udah aku bukan. Ndak tiba-tiba ke masjid ambo tanya sama-sama nyu jamaah Pak. Kemudian dakik je ambo tanya, "Dah, kamu siapa? Kamu lupa namanya ibu kalau setahun." Sakit Ustaz. Tapi nak mau buat ke dokter. Ini madu habata sauda saja. Oh, ini bukan. Di situnya dah di rumah istri. Itu ibu-ibu kata Allah lah seminggu 2 minggu ndak muncul di Masjid Muhammadiyah di Batu Sangka, gadang masjidnya. Ibu-ibu kata Allah SWT seminggu setelah itu datang ambo tanya balik apa udah yang sakit tu. Tak tahu Ustaz. Meninggal Ustaz. Masya-Allah. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Menyaksikan ibu kita Pak jahitnya orang tak tahu luar yang nampak dia wak dan nampak perubahannya ibu-ibu kata Allah SWT. Diceritakan ibu-ibu dek kawan-kawannya yang menyaksikan senyum meninggal Ustaz. Subhanallah. Allah yang tahu. Tapi bapak dan ibu kata Allah gambaran husnul khatimah. Mudah meninggalnya Pak. Kira umur 45, 47 lah. Bapak paling 2 tahun, 3 tahun datang bu. Alhamdulillah bapak dan ibu. Sampai yang Masya Allah menjadi ibrah dan pelajaran. Sampai kawannya menceritakan subhanallah Ustaz. Senyum Ustaz. Janiah mukul. Maka ibu-ibu kata Allah SWT. Bagaimana dengan kita? Nak punya cita-cita pula awak. Disakitnya sakratul maut. Awak ingin awak husnul khatimah. Awak mungkin menginginkan bapa dan ibu mengucapkan la ilaha illallah gitu ya. Sebagaimana Rasulullah mengatakan barang siapa qala wa akhirahu ya la ilaha illallah dakhalul jannah. Barang siapa yang ucapan terakhirnya adalah la ilaha illallah masuk surga. Tapi laitah dia awak mengucapkan la ilaha illallah tu serupa awak ka sakratul maut jo kini. Kini tak lo ibu 1000 kali mah, apalagi dah dia pitih. Ya Pak. Tapi ketika sekarat tu, nauzubillah, paling sulit ketika itu tu, ndak ada yang dapat mengucapkan itu kecuali orang yang mendapat rahmat Allah Subhanahu Wa Taala. Atau berkeringat. Kata ciri-ciri husnul khatimah. Datang keringat. Rasulullah SAW meninggal
dan keringat mengucur, panas badannya berkeringat. Rasulullah SAW. Dan Rasulullah itu penuh dengan zikir. Ar-Rafiqul A'la. Rasulullah itu ketika meninggal diagih pilihan, apakah ingin hidup jolai berdakwah, ingin dunia atau berjumpa dengan Allah. Maka Rasulullah Ar-Rafiqul A'la, itu saya kecil, berjumpa dengan yang maha tinggi. Ambo ingin berjumpa dengan Allah, ambo ingin berjumpa dengan Robku. Ndak niyo boleh cukuplah 63 tahun. Pak. Kalau awak lagi yo Pak, indah tak Ustaz 70 Ustaz. Ingin marah Pak, 90 Ustaz. 90 ah, 100 ya Pak. Takut mati. Nak ibu saja bapak, masuk ambo Pak. Nak lunta bayang ya peristiwa sakaratul maut. Namun Nabi berkata Allah, ketakutan kita kepada al-maut. Ya. Kekatutan kita kepada kematian, ndak lari wak dari Allah Ta'ala. Takut wak jub binatang lari wak, tapi takut dengan kematian, bertambah ketaatan kita, insyaAllah. Tambah ingat-ingat, aksiru zikraha lidzalamatil maut. Banyak-banyaklah kalian mengingat tentang al-maut, yang menghilangkan lazat-lazat wak. Lamanya pitik pensiun hilang, lamanya gulai jariang hilang, lamanya gulai randang hilang, ya Pak. Rumah nerancak segala macamnya pasti hilang satu saat. Nah, Ibu berkata Allah, Dr. Sadiq Khan mau baca bukunya, ada hal yang menyebabkan orang bapak dan ibu husnul khatimah, atau yang menyebabkan orang su'ul khatimah. Ada beberapa sebab kita insya-Allah mendapatkan husnul khatimah, atau menyebabkan seseorang su'ul khatimah. Ada sebab awak, bapak dan ibu meninggalkan dunia dengan husnul khatimah atau su'ul khatimah. Yang pertama bapak dan ibu adalah menjauhi dosa syirik. Itu dulu Pak. Menjauhi dosa yang besar, dosa syirik. Barang siapa yang melakukan kesyirikan, insya-Allah dia akan su'ul khatimah. Ikut nempal yang menjadi wak hindari itu, Bu. Jangan syirik gadang leh. Syirik ketek senak nyok dah. Makanya di antara doa pagi yang diajarkan Rasulullah kawa, Allahumma inna na'udzika min an nusrika bika syai'an na'lamu wa nastaghfiruka lima la na'lamu. Itu hadis sahih diajarkan Nabi, wahai Allah, aku berlindung kepadamu dari dosa syirik yang aku sengaja atau dosa syirik yang tidak disengaja. Berlindung nomor satu di dosa syirik kau bapak dan ibu. Berlindung dari kita dari dosa mempersekutukan Allah. Kalau awak persekutukan Allah, indak bertobat awak dah. Yakinlah su'ul khatimah Pak. Dan tidak ada bapak dan ibu kaum muslim kata Allah yang mengganggu seorang mukmin ketika sekarat kecuali dosa syiriknya. Ibu Pak Dukun, yakinlah sangat sulit Pak. Ambo cerita Pak. Dulu dekat rumah ambo tu, dekat rumah aku di Pontongah Pak, dukun godang Bapak dan ibu kata Allah SWT mau be orang tu Pak. Dukun Pak. Kok dukun kok? Nan alun nan lain-lain leh. Namun akhir hidupnya luar biasa Bu. Adunan hilang saja entah kama apa ini. Lupa dalam rimbo, bahasa trongkeng mencari Pak. Kau dia menjerit saja, sakit kok paru itu gata kalau digawi Bu, Pak, ndak tanggung-tanggung sakit. Sehingga bapak dan ibu ndak pakai serawak tanjang bule. Kalau serawak kadang ke kolor aja. Bertahun-tahun. Kok Pak pelaku syirik. Kalau dua dari rumah ambo dulu bapak dan ibu tu takut mana. Mereka itu Pak tengah malam, siang malam, bertahun-tahun baru meninggal. Karena apa? Syirik. Maka apa yang kata Allah SWT, sebaliknya barang siapa yang ingin husnul khatimah, jangan syirik. Marasihan akidah, salimul akidah. Elo-elo anak akidah awak ibu bapak, jangan sampai mempersekutukan Allah. Maculah Quran ibu kata Allah SWT ya. Zina, kamu apa ya?
kan perbuatan fahisyah dan perbuatan dosa besar. Membunuh dosa besar, Bu. Tapi setelah itu tuh disampaikan Allah Ta'ala bahwa sesungguhnya zina itu adalah seburuk-buruk jalan. Tapi setelah itu Allah katakan illa man taba, kecuali yang bertobat, beramal saleh, memperbaiki dirinya, maka Allah Maha Pengampun. Tapi ketika syirik disabui nak ada kok ayat-ayat dan tambahan tu. Innallaha la yaghfiru an yusyrik bih wa yaghfiru ma duna dzalika liman yasha. Allah ampuni dosa syirik, dosa selain dosa syirik, dan Allah tidak ampuni dosa syirik dan mengampuni dosa-dosa selain itu. Jadi Ibu, jangan dikatakan orang berzina lebih hina daripada orang mempersekutukan Allah. Lebih hina yang mempersekutukan Allah. Dan dia terancam su'ul khatimah. Kaji mai, Ibu. Kadang aku sampai kaji tu aku membantah. Awak aku maaf ya, ibadahku kurang kuat, solat lagi. Dia tinggal, bahkan haji Pak. Tapi nan akidah rusak, kedukun ya juga. Berjimat ya juga. Bawa campur-campur. Nah, tu suka je, campur-campur. Makanya di dalam Al-Quran tu maklah disindir Allah tu. Innal ladzina amanu wa lam yalbisu imanahum bizulmin ulaika humul amnu wa hum muhtadun. Boleh? Karena orang-orang yang beriman yang tidak mencampur adukkan imannya dengan zulmin. Zulmin tu Bu, zolim. Kalau zulmin dalam Al-Quran bukan pasti syirik tu Pak. Ini lain tak? Ya tak? Ya bunayya la tusrik billah inna syirka la zulmun azim. Kesyirikan tu zulmun azim. Nah, don zolim dan lebih gadang daripada itu dah. Ya Bu, ada orang membunuh kucing nyo, dah salah kucing no zolim tu. Tapi lebih gadang persekutukan Allah pun zolim le tu. Eloklah akidah Bu. So sembahyang rajin, bersedekah rajin, naik haji lah, tapi rusak akidah. Coba. Dan orang-orang beriman yang tidak mencampur adukkan imannya dengan kesyirikan, ulaika humul amnun. Dia itu aman. Saya tahu aman Bu, aman di dunia, aman di akhirat. Apa leh? Jangan kecil di zaman modern kini pun tak ada kok Pak. Banyak alun salah saya le itu. Alun salah saya Pak. Nah, tahu jual ubek petang kokoje ko Pak di lapangan sepak bola, dibuka tenda, entah di maizin antahan lah tiba lo situ ayah barokai la ilaha illallah Muhammadar Rasulullah. Nauzubillah min zalik. Mode itu tipisnya akidah umat. Enggak. Mudah-mudahan dia enggak lah itu. Maka Ibu dan Bapak itu yang pertama. Indak tahu bahwa ikoko syirik tu ndak batanyo. Indak kasih ko janggu Pak. Bajiennya syirik tu. Ya. Pandainya menerawang-nerawang dan goib-goib. Kau dukun Pak. Walaupun dia pakai sorban, walaupun majanggu je Pak, putiah. Kiai, syekh. Kata Ibnu Taimiyah, di antara tipu daya setan Pak, menjerumuskan akidah umat Islam mempergunakan simbol-simbol agama untuk melakukan kesyirikan. Ya Pak. Bau be'nya orang apa masa orang santiang. Ya enggak? Pakai jangguiknya, baju putiah. Nak mulia aku. Ambo Ibu harta Allah Subhanahu wa taala ya. Terima kasih ya guys sudah mengunjungi channel kami dan menonton sampai akhir video. And don't forget to subscribe ya guys. Semoga video ini bermanfaat. Jangan lupa ya guys, please jangan lupa klik tombol subscribe guys, karena subscribe itu gratis, dan semoga yang sudah subscribe selalu mendapatkan rezeki yang berlimpah.